Hasil pembongkaran menunjukkan tidak adanya hilang lahat maupun jenazah di dalam makam tersebut. Seorang tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa sebelumnya tidak pernah ada makam di lokasi itu. Namun, dalam 6 bulan terakhir tiba-tiba muncul makam tanpa kejelasan asal-usul maupun identitas jenazah pada batu nisannya. Pada suatu hari, pada waktu itu saya kedatangan sebagian warga ke rumah bahwa mengatakan sama saya bahwa di sini di Blok Kunjuran Panjang Jaya ada yang membuat makom berupa makom baru gitu ya, berupa makom baru. Tapi setelah 2 hari kemudian saya langsung turun ke lapangan, saya ngecek ke sini ternyata ya betul kejadian seperti itu kronologinya. Cuman saya tanya sampai sejauh mana siapa yang membangun di sini, satu orang pun tidak yang berani menjelaskan. Saya tidak yang berani menjelaskan. Tujuannya mencari kejelasan silsilahnya. Kalau bangunan sih nggak jadi masalah kalau silsilahnya jelas. Cuman ini nggak ada keterangan silsilah yang jelas, maka saya jadi curiga. Kejadian makom ini berupa makom, bentuk makom ini ya dibangunnya tahun 2026. Makanya saya minta pendapat, minta petunjuk, langsung saya ke Abuya. Langsung ke Abuya bukan merupakan lapor ya, bukan merupakan laporan, tetapi minta petunjuk. Karena yang tahu mungkin masalah ini kan dia. Kalau kita kan mata dohir, lihatnya bangunan fisik ada yang ada bisa dilihat sama kita, nggak tahu di dalamnya ada apa. Cuman kata Abuya pada waktu itu nggak ada apa-apanya, katanya udah dibongkar aja langsung. Nah, udah berapa lama sih ini Pak makam ini? Ini makam ini kurang lebih udah 5 bulan 6 bulanan lah. Cuman saya tahunya baru 2-3 bulan ke belakang. Tahu informasi. Untuk apa ini Pak? Nggak tahu. Untuk keuntungan pribadi? Makanya itu nggak jelas. Jadi yang kami takutkan kalau kita sih kan yang namanya udah orang tua nggak bakalan terjerumus. Nanti yang paling kita ngeri ke depannya anak cucu kita. Mau bagaimana nasibnya gitu. Karena ini kaitannya kan dengan akidah. Kepala Desa Panjang Jaya menjelaskan pembongkaran dilakukan setelah melalui musyawarah dan pertimbangan berbagai pihak. Warga juga diimbau untuk tetap waspada dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Pemerintah desa memang awalnya ada informasi masyarakat bahwa di Kunjuran ada kuburan baru. Setelah dicek sama MU Desa Panjang Jaya, benar ada kuburan. Cuma kami nanya orang bersangkutan tidak jelas asal usulnya dan silsilahnya. Kami udah evaluasi dan edukasi ke terutama para ulama di Desa Panjang Jaya termasuk Kecamatan Melawangi. Intinya menyatakan bahwa ini abal-abal lah. Nggak jelas keberadaannya. Kami sebagai pemerintah desa dan masyarakat Desa Panjang Jaya membongkar kuburan pada hari ini atas dasar SP 1, 2, sampai 3. Sampai sekarang orang bersangkutan belum ada kejelasan gitu. Makanya pada hari ini pembongkaran makam ini gitu Pak. Pak, kesini sudah ada yang ziarah belum Pak? Masa itu saya kurang tahu Pak. Soalnya kami sebelum puasa ya ada informasinya. Kalau yang ini mah udah biasa. Yang satunya cuma yang ini mah kami tahu ajaran enggaknya mah ya gitu. Jadi kalau misal ada sesuatu hal yang dicurigakan maksudnya ya, yang laporan ke minimal ke RT lah, tingkat RT atau masyarakat atau para ustadz yang ada di lingkungan masing-masing. Syaripudin mengatakan pembongkaran itu dilakukan berdasarkan kesepakatan tokoh masyarakat dan ulama. Pembongkaran makam keramat palsu ini dilakukan guna mencegah praktik penyesatan serta dugaan penipuan berkedok ziarah yang berpotensi merugikan masyarakat.
Dia khawatir jika hal ini dibiarkan bisa timbul kemusyrikan. Keberadaan makam ini sempat menimbulkan keresahan di lingkungan sekitar. Selain dinilai dapat memunculkan pemahaman yang keliru, makam itu juga dikhawatirkan merusak akidah masyarakat. Makanya jin teko nggon kula niku nate. Dedengkote yai-yai ini jin niku teko pengen kula. Kan kula niku nyuwun ijazah. Bib, mbok aku di ijazah iki nggonku ki sak urip kedadian macam. Dadi nang negarane jin iku kathah padha jin kesurupan manusa, nek nang kene kesurupan jin kosong-kosong. Nek guyu sing bener. Kebiasaan nih. Ini orang gelem ngopi ngantuk, ngene penak. Gue nek talami metu tak gugah, gue bae. Salwaton mangap jangkem. Kebiasaan gue. Nek didengok liya agama, ndengokke kowe. Tak mlebu Islam ora sida. Makanya wonten setunggal surat sing dundang dudu manusa dhisik, sing dundang niku jin. Ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfuduna la tanfuduna illa bisultan. Kok dudu manusa dhisik? Marga alami jin menika wau sak badane udara hampa, badane bumi. Dados jin menika wau nek badhe mlebet ten bumi niku kudu melalui putaran hampa, udara hampa rumiyin. Sebab jin niku mboten gadahi daya tarik bumi. Sak kasar-kasare manungsa niku ya saalus-alusi jin, marga ora duwe daya tarik bumi. Nek jin niku wau mlaku 1 meter sing diliwati niku tiba ora kuat, magnete keras. Makane nek ana wong sithik-sithik kesurupan niku kula terkadang bingung. Iki nek ndengok tatane jin iki ngene, fisiknya demikian kok iso mlebu ring manusa niku kan kula rada heran. Makanya jin teko nggon kula niku nate. Dedengkote yai-yai ini jin niku teko pengen kula. Rapor ya. Yang tekani jin. Lah rupane kaya apa? Ya kaya kowe. Jaluk ijazah. Kan kula niku nyuwun ijazah. Bib,
mbok aku diijazah iki nggonku ki sak urip kedadian ono macem-macem. Sekolahan nggonku barang ki yo kecandak juga. Kenapa? Akeh kesurupan manusa. Ya sak pore lah. Dadi nang negarane jin iku kathah padha jin kesurupan manusa, nek nang kene kesurupan jin kosong-kosong. Nek guyu sing bener. Kebiasaan nih. Udah njaluk diketak oh. Kula niku paling nganti ngrungokke pengajian wis ngobrol niku paling sengit kula niku. Nek ora gelem ngopi ngantuk niku penak. Engko nek talame metu tak gugah kowe bae. Nek ana talame. Guyu belajar ora ikhlas kaya ngono. Asal ngopo tok. Asal waton mangap jangkem. Kebiasaan kowe. Kowe ngrungokke pengajian iki termasuk dakwah ngerti ora? Nek didengok liya agama, ndengokke kowe tak mlebu Islam ora sida. Mumpung kawula muda kalian masih nom dipelajari disiplin di dalam pengajian. Kebiasaan. Jadi jin niku bisa mawon kaya ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Warta Media TV. Jadi penemuan makam ini itu sudah bertahun-tahun, ceritanya seperti itu. Banyak orang yang berziarah ke makam itu karena dianggap keramat. Nah, di sekitar makam itu ada kotak untuk amal. Jadi bagi pengunjung, bagi peziarah maksudnya, jadi seakan-akan diwajibkan untuk memberi dana sumbangan kepada kotak amal tersebut. Nah, jadi ini masih dalam penyelidikan ya. Jadi ada apa ya, belum ada tersangka sih, cuman ini ada kecurigaan lah mengenai makam-makam palsu yang viral dulu yang diciptakan oleh Habib-Habib itu. Nah, sekarang muncul lagi makam di Pandeglang ini, baru ditemukan oleh warga gitu. Jadi bangun rapi gitu ya. Jadi untuk itu diminta warga untuk ikut menjaga kelestarian, jangan sampai ada kegaduhan atau menciptakan makam-makam palsu seperti itu ya. Jadi diharap kesadarannya untuk masyarakat sekitar untuk mengawasi kalau ada orang yang apa ya, menyesatkan umat manusia ya, karena kebanyakan makam-makam itu sudah dibuat ini ya, dibuat bisnis di Indonesia itu gitu. Jadi untuk itu saudara-saudara dimanapun berada ya, marilah kita juga ikut mengawasi gerak-gerik orang yang mencurigakan ya. Apabila ada orang apapun wujudnya, apapun penampilannya, apapun gelarnya ya, kalau memang layak dicurigai harus dilaporkan kepada yang berpihak setempat atau melalui RT atau RW kan gitu.
Jadi pada malam ini saya akan menelusuri di mana saja yang makam-makam yang belum dibongkar oleh warga. Jadi kami ini sedang mencari. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube Warta Media TV. Selamat menonton bonusnya. Kok nganggo anu lampu? Daud. Nganggo sanyu. Ini gampang tukul kok abur-abar. Biasanya gampang tukul. Hah? Kita golek isek gurek anu nih. Tuh nak berapa? Gampang tukul ya nama. Wah iso dhuwur Mas. Tapi jarang nih dhuwur. Mirip kudu. Roh pisan oleh sapal man. Ciro mbake kok ndelok nang HP ro, ning Google. Daun abar-abar khasiate ngoten niku. Oh niku pajeng kok. Ngeten-ngeten. Ngeten. Kuro teko aduan niki, nih. Coba niki. Ada coba njuk situ, Mas. Tapi kok duduk, Mas. Kok tipis ya ini. Kasar, Mas. Kasar. Sanes. Sanes. Kok udah angel tenan ya. Ini gak dibutuhno. Nah iya. Kano. Hah? Gak sah. Pasti ono Mas. Ki duduk. Sanes nih. Biasanya nang pinggir kali memang. Iki kan kali to. Pokoknya nang gone sing tropis-tropis. Kok tumben ya? Padahal wis apik om ya. Nggih. Gak ono Mas. Wong teko aduan ketinggal Mas. Teko aduan pun ketinggal. Bukan nenten kok ya nek iki. Padahal gampang tuku loh Mas. Ini tebus pundi nih Mas? Pundi? Jatenan. Disak meneh kene ora ono. Nek dibutuhno kok angel Mas. Kira sampean wis seru paling mbok jenenge nek ngarani sampean opo?
Nek kula ngaran awar-awar. Nek wong Madura abar-abar. Ayo Mas. Coba sing dhuwur Mas. Oh duduk nih. Duduk kasar. Untuk waduan pun ketinggalan Mas nek anu abar-abar. Niku damel lambung barang ya Mas, diombe. Toyone diombe. Bidara. Insyaallah Mas. Monggo dereng kasep nggih. Soale Bu sik ngrasakno Mas mau. Sing ngrasakno banyak asmaan-asmaan sampe piyambak kan. Cara mboten kraos. Lah niku. Awar-awar. Ah iki lho Mas. Niki deh. Nah niku. Kudu. Hah? Kudu. Kudu. Mirip Mas. Iki kados ngoten niku to. Golekne Mas. Daun iki ngoten niku nak tok aduan. Kileng-kileng ngoten niku. Mirip kudu memang daunnya tapi abar-abar. Betul tanggapan sak niki? Mas e. Lampune ngono. Pripun? Iki langsung usah dicuci. Oh, dereng tanggapan. Iki sampun badhe niku jawah terus. Oh, Kain kotor. saniki kita libur.